Share screen nggak? Share screen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang kegiatan usaha, pengaturan dan pengawasan dari LPP, dari LPI, LPEI, dari bab berikut ini. Next. Iya, anggotanya di sini ada kami berdua. Saya Fadia Putri Kalisa dan teman saya Jasmine Ali. Next. Oke. Yang pertama itu adalah kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang harus dilakukan oleh LPI meliputi penyediaan pembiayaan, penjamin, dan asuransi yang diberikan kepada badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun maupun tidak berbentuk badan hukum, termasuk perorangan yang berdomisili di dalam negeri maupun di luar wilayah negara Indonesia atau no residence. Next. Selanjutnya ada pembiayaan. Diberikan dalam bentuk modal pembiayaan modal kerja dan atau pembiayaan investasi. Fasilitas pembiayaan modal kerja dan atau investasi tersebut juga dapat diberikan kepada pembeli di luar negeri untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia atau bayar kredit. Next. Selanjutnya di sini ada penjaminan. Kegiatan usaha penjaminan di LPEI ini meliputi satu, penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan atau jasa di luar negeri. Dua, penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan atau akan diberikan kepada eksportir Indonesia untuk pembiayaan kontrak ekspor atas penjualan barang dan atau jasa atau pemenuhan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan Indonesia. Lalu kegiatan yang ketiga yaitu penjaminan bagi bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi ekspor yang telah diberikan kepada Indonesia eksportir Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor. Next. Selanjutnya di sini ada asuransi. Kegiatan usaha asuransi ini meliputi yang pertama ada asuransi atas resiko kegagalan ekspor, yaitu asuransi yang diberikan kepada bank atau pihak lain yang dirugikan karena kegagalan ekspor yang dilakukan oleh eksportir. Lalu yang kedua itu ada asuransi atas risiko kegagalan barang, kegagalan bayar, yaitu asuransi yang diberikan kepada eksportir untuk menutup kerugian karena pihak pembeli barang dan atau jasa tidak memenuhi kewajiban bayar sesuai dengan perjanjian. Lalu yang ketiga itu ada asuransi atas investasi yang dilakukan
oleh perusahaan Indonesia di luar negeri untuk menutup kerugian atas investasi yang dilakukan di luar negeri. Jadi asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor yaitu asuransi yang diberikan kepada eksportir untuk menutup kerugian yang timbul karena risiko politik yang terjadi di suatu negara. Antara lain nasionalisasi, ketidaktukar ketidaktertukaran mata uang atau currency inconvertibility. Lalu ada hambatan transfer devisa atau exchange transfer restricted dan pembatalan kontrak sepihak yaitu kontrak repudiation. Next. Selanjutnya, di sini ada sumber dan penempatan dana. Dalam melaksanakan kegiatan dan tugasnya, LPEI turut serta dalam pembayaran nasionalisasi nasionalisa na- LPEI turut dalam sistem pembayaran nasional dan internasional. Menetapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, mencangkup prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran. Prinsip penerapan manajemen risiko yaitu mencangkup pemenuhan kecukupan modal minimum, pengawasan aktif, dan penemuan disiplin pasar terhadap risiko yang terdekat, yang melekat. Lalu untuk membiayai kegiatannya, LPPI dapat memperoleh dana dari yang pertama itu adalah penerbitan surat berharga. Lalu yang kedua ada pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan atau jangka panjang yang bersumber dari pemerintahan asing, lembaga multilateral, bank, serta lembaga keuangan dan pembiayaan baik dalam maupun luar negeri. Lalu yang ketiga itu ada hibah. Selain memperoleh dana dari sumber-sumber seperti yang tadi sudah disebutkan, LPPI dapat membiayai kegiatannya dengan sumber pendanaan dari penempatan dana oleh Bank Indonesia. LPEI juga menempatkan dana yang belum dipergunakan dalam bentuk pembelian surat berharga dan atau penempatan di lembaga keuangan dalam negeri maupun luar negeri. Next. Selanjutnya ada landasan hukum. Dasar hukum lembaga pembiayaan ekspor adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan ekspor yang diperjelas dengan regulasi sebagai berikut. Yang pertama ada Peraturan Menkyu Nomor 143 garing PMK titik 010 garing 2009 tentang prinsip mengenal nasabah lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Lalu kedua itu ada Peraturan Menkyu nomor 142 garing PMK titik 010 garing 2009 tentang manajemen resiko lembaga pembiayaan ekspor di Indonesia. Lalu yang peraturan ketiga ada peraturan Menkyu nomor 141 garing PMK titik 010 garing 2009 tentang prinsip tata kelola lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Lalu yang keempat yaitu peraturan Menkyu nomor 140 garing PMK titik 010 garing 2009 tentang pembinaan dan pengawasan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Lalu peraturan yang kelima yaitu peraturan Menkyu nomor 139 PMK 06 garing 2009 tentang tata cara penyusunan, penyampaian dan pengubahan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahun lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Lalu yang keenam itu ada peraturan Menkyu nomor 106
garing PMK titik 06 garing 2009 tentang tata cara pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Lalu yang ketujuh ada Peraturan Ketua Bapepam strip LK nomor PER strip 02 garing BL garing 2011 tentang pedoman pemeriksaan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
Next. Selanjutnya ada pengaturan lembaga pembiayaan. Eh, pada kelembagaan, pengelolaan, kelembagaan pembiayaan ekspor merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan terciptanya industri pembiayaan ekspor yang sehat, kuat, dan dapat dipercaya masyarakat. Pengaturan kelembagaan pembiayaan ekspor antara lain yaitu ada pendirian, status, tempat, tempat kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang. Tugas dan wewenang, prinsip tata kelola, manajemen risiko, serta pembinaan dan pengawasan. Next. Selanjutnya ada pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI adalah lembaga khusus milik pemerintah Republik Indonesia yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. LPP, LPEI didirikan untuk melakukan pembiayaan ekspor nasional atau PEN yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjamin, asuransi, dan jasa konsultasi kepada badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, termasuk perorangan baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Badan usaha yang dimasukkan dapat berdomisili di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia. Modal awal LPEI ditetapkan paling dikit 4 miliar rupiah. Dengan modal awal, LPPI merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dapat terbagi atas saham. Dalam hal modal, LPEI kurang dari 4 miliar, maka pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana anggaran pendapatan belanja negara berdasarkan mekanisme yang berlaku. Kepemilikan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Next. Selanjutnya di sini ada fungsi lalu tugas dan wewenang dari LPEI. Yang pertama itu ada fungsinya, yaitu untuk mendukung program ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional yang bertujuan untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional dalam bentuk pembiayaan, penjamin, dan asuransi. Dalam menjalankan fungsinya, LPPI bertugas sebagai yang pertama yaitu memberi bantuan pihak-pihak dalam rangka ekspor, dalam dalam rangka ekspor dalam bentuk pembiayaan, penjamin, dan asuransi guna pengembangan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dan atau usaha lain yang menunjang ekspor. Lalu yang kedua, menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk meningkatkan ekspor nasional. Lalu yang ketiga, membantu mengatasi penghambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan atau penting dalam perkembangan Indonesia. Lalu tugasnya Tugasnya dalam menjalankan tugasnya LPPI melakukan halnya sebagai berikut, yaitu bimbingan dan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha kecil, menengah, mikro, dan koperasi. Lalu tugas yang kedua yaitu melakukan kegiatan lain yang menunjang tugas dan wewenang LPEI. Eh, Selain itu,
dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana yang dijelaskan tadi, LPPI juga mempunyai wewenang yaitu yang pertama menetapkan skema pembiayaan ekspor nasional, lalu menetapkan ekspor pembiayaan ekspor nasional, lalu menetapkan skema pembiayaan, lalu jadi wewenangnya yang pertama yaitu menetapkan skema pembiayaan ekspor nasional, lalu yang kedua melakukan restur, restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional, lalu melakukan reasuransi terhadap asuransi, dan wewenang yang terakhir yaitu melakukan penyertaan modal. Next. Selanjutnya ada prinsip tata kelola. Tata kelola adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh LPEI untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha dengan memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan usaha. Berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik secara umum. Dalam melakukan kegiatan LPEI wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Prinsip-prinsip tata kelolanya itu yaitu yang pertama ada keterbukaan, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang menjamin keterbukaan dalam proses pembuatan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku. Lalu yang kedua ada akuntabilitas, yaitu suatu penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang dapat menjelaskan fungsi dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku. Lalu yang ketiga ada tanggung jawab, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang dapat menegaskan dan menjelaskan peranan status dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI untuk setiap proses pembuatan dan penerapan kebijakan LPEI. Lalu yang keempat itu ada kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana LPEI dikelola secara profesional yang bebas dari benturan kepentingan dan atau pengaruh atau tekanan dari setiap pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum. Lalu prinsip yang kelima yaitu kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak setiap pihak yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, sebagaimana yang disebutkan tadi, harus diwujudkan yang per- harus diwujudkan dengan cara yang pertama melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana. Lalu melengkapkan dan melaksanakan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern. Lalu yang ketiga yaitu penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern. Lalu yang keempat yaitu menerapkan manajemen risiko termasuk pengendalian intern. Lalu yang kelima yaitu pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya itu ada rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan. Lalu eh, yang terakhir itu ada transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan. Next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jasmine Alika. Selanjutnya yaitu LPEI wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Penerapan manajemen risiko paling kurang mencakup sebagai berikut. Satu, pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif. Dua, pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif. Yang ketiga, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta dalam sistem informasi manajemen risiko. Empat, sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Manajemen risiko yang dimaksud yaitu pertama, risiko kredit, kedua, resiko pasar, tiga resiko likuiditas, empat resiko operasional, lima resiko hukum, enam resiko reputasi, tujuh resiko strategik, dan delapan resiko kepatuhan. Selain itu, LPEI wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
Selanjutnya yaitu kebijakan, prosedur, dan penetapan limit resiko. Kebijakan manajemen risiko yang dimaksud di atas adalah yang pertama, penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi. Yang kedua, penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko. Yang ketiga, penentuan limit dan penetapan toleransi risiko. Yang keempat, penetapan penilaian peningkat risiko. Yang kelima, penyusunan rencana darurat atau contingency plan dalam kondisi terburuk atau worst case scenario. Dan yang terakhir, yaitu penetapan sistem pengendalian internal dalam penetapan manajemen risiko. Prosedur dan penetapan limit risiko sebagaimana wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil terhadap risiko LPEI. Prosedur dan penetapan limit risiko yang dimaksud pada ayat 1 itu memuat yang pertama, akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas. Kedua, pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala. Dan yang terakhir yaitu pendokumentasian atas kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada huruf yang kedua. Penetapan limit risiko wajib mencakup satu, limit secara keseluruhan, dua, limit per jenis risiko, tiga, limit per aktivitas tertentu yang memiliki exposure risiko. Next, yaitu sistem pengendalian internal. LPEI wajib melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi. LPEI melaksanakan sistem pengendalian internal paling kurang mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Sistem pengendalian internal itu wajib memastikan satu, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta kebijakan atau ketetapan internal LPEI. Dua, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu. Tiga, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional. Empat, efektivitas budaya risiko atau risk culture pada organisasi APEI secara menyeluruh. Selanjutnya, yaitu sistem pengendalian internal dalam penetapan manajemen risiko. Yang pertama, kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha LPEI. Kedua, penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk memantau kepatuhan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 dan 8. Tiga, penetapan jalur pelaporan dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Empat, pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. 5. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha LPEI. 6. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. 7. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan LPEI terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional LPEI.
9. Pengujian dan kajian ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko. 10. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit, serta tanggapan atas hasil audit. 11. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan yang bersifat material dan tindak untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Penilaian terhadap sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko wajib dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI. Sini ada organ LPEI. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, LPEI harus memiliki organ dewan direksi yang terdiri dari seorang anggota dewan direksi yang ditetapkan sebagai ketua dewan direksi merangkap direktur eksekutif. 2. Paling banyak 9 orang anggota dewan direktur sebagai direktur non-eksekutif.
Selanjutnya itu transaksi derivatif. LPEI wajib melakukan prinsip kehati-hatian dalam mengelola tagihan atau kewajiban yang timbul dari transaksi derivatif. Transaksi derivatif hanya dapat dilakukan dalam rangka lindung nilai atau hedging. Dalam menghitungnya resiko transaksi derivatif, LPEI dapat melakukan saling hapus atau shut off sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Satu, merupakan instrumen sejenis. Dua, memiliki transaksi yang mendasari atau underlying transaction yang sejenis. Tiga, memiliki valuta yang sama. Empat, dilakukan dengan pihak lawan atau counterparty yang sama. Terus yang kelima, mempunyai jangka waktu yang sama. Keenam, diatur dalam perjanjian para pihak atau netting agreement berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu laporan LPEI. LPEI wajib menyampaikan laporan kepada Menteri dan Otoritas Jasa Keuangan berupa satu laporan keuangan bulanan, dua laporan kegiatan usaha semesteran, tiga laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan publik, keempat hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha atau kegiatan keadaan keuangan LPEI. Selanjutnya yaitu pengawasan LPEI. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang LPEI, LPEI dilakukan oleh Menteri Keuangan. Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan lembaga jasa keuangan lainnya yang termasuk di dalamnya adalah LPEI. Maka pengawasan LPEI beralih dari Menkyu ke Otoritas Jasa Keuangan sejak 31 Desember 2012. Pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap LPEI dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan secara off-site yang melalui analisis terhadap laporan berkala yang disampaikan LPI kepada OJK. Lalu yang kedua, pengawasan secara on-site, yaitu melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai atas kebenaran laporan berkala yang disampaikan oleh LPEI dan menilai kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur LPEI. Dasar pembinaan dan pengawasan LPEI adalah Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 140 PMK 010 tahun 2009 tentang pembinaan dan pengawasan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan nomor 161 PMK 010 2010 untuk lebih mengoptimalkan peran LPEI. Sini ada perkembangan dari LPEI. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 September 2009 sampai dengan bulan September 2015, kinerja LPEI menunjukkan perkembangan yang pesat, antara lain ditandai dengan pertumbuhan total aset yang mencapai 4 sampai 4,7 kali lipat, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 36,56% per tahun. Dari aspek perkembangan kegiatan usaha, pertumbuhan pembiayaan mencapai 217,97% dengan pertumbuhan rata-rata 43,59% per tahun.
Di sini ada contoh dari studi kasusnya, yaitu dari kasus LC Bank BNI dari aspek teknis perbankan. Kasus manipulasi surat kredit atau LC yang terjadi di Bank BNI makin banyak diberitakan di media cetak dan elektronik. Banyak pertanyaan. Kasusnya itu bermula dari diterimanya LC bernilai 1,7 triliun dari bank-bank beresiko tinggi yang bukan korespondennya seperti Dubai Bank Kenya Limited, Trust Bank Switzerland SE, Middle East Bank Kenya Ltd, dan The Wall Street Banking Corp dari Cook Island. Penerima LC adalah perusahaan Indonesia, Gramarindo Group dan Petindo Group untuk ekspor pasir kuarsa dan residu minyak ke Kenya dan negara-negara Afrika lainnya. Di sini ada kronologinya. Pertama, Bank BNI Cabang Kebayoran Baru menerima 156 buah LC dengan Issuing Bank, Rosebank Switzerland, Dubai Bank Kenya Ltd, dan The Wall Street Banking Corp, dan Middle East Bank Kenya Ltd. Karena BNI belum mempunyai hubungan koresponden langsung dengan sebagian bank tersebut, maka mereka memiliki bank mediator, yaitu American Express Bank dan Standard Chartered Bank. Kedua, beneficiary mengajukan permohonan diskonto wesel ekspor berjangka atau kredit ekspor atas LC tersebut di atas kepada BNI dan disetujui oleh pihak BNI. Lalu Gramarindo Group menerima 1,6 triliun dan PT Indo Group menerima 105 triliun. Selanjutnya, setelah beberapa tagihan tersebut jatuh tempo, opening bank tidak bisa membayar kepada Bank BNI. Nasabah pun tidak bisa mengembalikan hasil ekspor yang sudah dicairkan pada sebelumnya. Lalu, setelah diusut oleh pihak kepolisian, ternyata kegiatan ekspor tersebut itu tidak pernah terjadi. Dan yang terakhir, Gramarindo Group telah mengembalikan dana sebesar 542 triliun dan sisanya sebesar 1,2 triliun merupakan potensi daripada kerugian BNI. Di dalam menanggapi kasus ini, manajemen Bank BNI mengatakan bahwa tidak ada ekspor fiktif dan belum ada kerugian, tetapi hanya ada potensi kerugian. Pertanyaan selanjutnya yaitu solusinya, sistem dan prosedur penggunaan LC khususnya di bank-bank BUMN termasuk Bank BNI cukup baik karena telah dibangun dan disempurnakan selama bertahun-tahun. Antara lain berdasarkan pengalaman-pengalaman kurang baik di masa lalu. Akan tetapi sistem pengamanan yang baik saja nggak cukup. Masih diperlukan sikap daripada petugasnya. Sekalipun sistem pengamanan sudah demikian baik, akan tetapi jika para petugas bank sengaja melanggar sistem dan prosedur dengan tujuan yang tidak baik, maka bank akan kebobolan juga. Bank selalu dihadapkan pada pilihan dilematis antara pengamanan dan pelayanan kepada nasabah atau pengamanan yang terlalu ketat akan menghasilkan pelayanan yang mengecewakan nasabah. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh kantor besar Bank BNI, para eksportir yaitu perusahaan yang termasuk Gramarindo Group dan Pelindo Group ternyata telah melakukan ekspor fiktif. Ya, presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.